Pembahasan kita malam ini masih berkaitan dengan tema yang telah kita baca di dalam pertemuan yang telah lalu, yaitu akhlak para salafun saleh dalam menghargai anak yang lebih muda, para pemuda. Karena sesungguhnya mereka adalah penerus dan pemerjuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya Al-Imam Sya'rani mengkutip riwayat para salaf, mengkutip perkataan para salaf yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya yang beliau kutip adalah pernyataan Sayyidina Yahya bin Mu'ad. Beliau berkata, berapa sih umur manusia ini di dunia ini, walaupun tinggal begitu lama? Mentok-mentoknya berapa? Karena ketahuilah, tidaklah umur manusia selama apapun kecuali hanya seperti satu kali nafas dibanding dengan kehidupan akhirat. Sekali kita nafas di akhirat itu seperti usia kita di dunia ini 100 tahun. Makanya barang siapa yang menyia-nyiakan satu saja nafasnya ketika dia hidup di dunia, niscaya dia termasuk golongan orang-orang yang rugi. Dengan itu, janganlah para pemuda menyangka bahwa masa muda ini masih panjang, masih lama. Entar kalau sudah tua kita tobat. Jangan. Kau akan menyesal. Karena setiap nafas yang kau hembuskan di muka bumi ini, itu punya pengaruh yang begitu besar untuk kehidupanmu yang kekal di akhirat. Jangan sekali-kali berpikir, muda kita foya-foya, kita happy-happy, ntar kalau tua tobat. Siapa yang jamin kita sampai tua? Masa kehidupan kita di dunia jangan disia-siakan. Kalau apabila kita buang waktu kita di dunia ini untuk hal-hal yang gak manfaat, apalagi sampai maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, penyesalanmu begitu panjang nanti di barzakh maupun kelak di akhirat. Maka beruntung para pemuda yang masih usia dini, mereka mau menuntut ilmu, mereka mau belajar, mendekat dengan para ulama. Beruntung, mereka pasti kelak akan bersyukur dan mereka termasuk golongan yang muflihin, orang yang bahagia. Ka'ab al-Ahbar beliau berkata, asyab al-muta'abbid ahab ilallah minasyaikh al-muta'abbid. Pemuda yang ahli ibadah itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang sudah tua ahli ibadah. Sebab kalau tua ahli ibadah, mau gak ibadah mau apa? Usia sudah tua, kekuatan sudah berkurang, syahwat sudah menurun. Kalau gak dipakai ibadah mau dipakai apa? Tapi kalau pemuda dengan syahwatnya yang tinggi, kekuatannya yang masih sempurna, dia tekan nafsunya untuk berbuat maksiat, berbuat yang gak manfaat demi untuk berbuat ibadah, berbuat taat kepada Allah. Istimewa itu hadirin. Makanya dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menegaskan
termasuk dari 7 golongan yang nanti mendapat naungan Allah, pertolongan Allah. Di hari nggak ada yang bisa ngasih naungan, memberikan pertolongan kecuali Allah, yaitu nanti di akhirat, di kiamat, di mahsyar. Dari 7 di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang mereka itu tumbuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka itu kita kalau berdakwah harus fokus kepada pemuda. Walaupun kenyataannya dakwah dengan pemuda itu kurang menguntungkan dalam segi materi. Jangan lagi ngopeni kiai ini, tuku rokok setengah mati. Ya. Tapi kalau berdakwah dengan pejabat, berdakwah dengan orang-orang yang sepuh, yang berharta, itu enak hadirin. Nih. Jadi kiainya mereka ini enak, segala urusannya lancar, mau beli mobil dibelikan, rumah dibelikan, semuanya. Tapi dengan anak muda ini kan tidak. Dalam segi materi kurang, tapi dalam segi manfaat para pemuda jauh lebih besar. Katanya ulama, syababil yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah mereka pembesar di hari yang akan datang. Nasibnya kemenangan agama Allah di tangan kalian para pemuda. Kalau kaliannya Masya Allah ahli ibadah, taat sama Allah, dekat para ulama, istimewa. Tapi kalau tidak, kata Rasulullah, kaifa antum idza fasaqa syababukum wa tagha nisaukum wa taraktum jihadakum. Akan datang zaman, kata Nabi Muhammad, di mana para pemudanya sudah fasik semuanya, wanitanya sudah pada kurang ajar, melampaui batas dalam memandang agama Allah, dan manusia sudah meninggalkan jihad di jalan Allah. Ya. Yang digambarkan oleh Nabi itu adalah idza fasaqa syababukum. Kalau sudah hancur ini sudah. Kalau para pemuda sudah pada bermaksiat kepada Allah. Maka itu Ka'ab al-Ahbar mengatakan ahli ibadah, pemuda yang ahli ibadah itu lebih dicintai oleh Allah. Karena godaannya lebih besar. Nih, pemuda mau ke masjid, bisa jadi di jalan, nih, ketemu kode nayamul, bingung wis berangkat gak, lirik-lirikan bahaya. Atau mau ke masjid sudah siap naik motor WA, ntar mau mangan oskap, udan-udan gini ya. Tapi dia menolak, enggak saya mau ngaji. Hebat. Nek sing kewut-kewut itu sing WA sapa? Paling WA-ne njaluk duit. Lho, dapur gak murup iki ngene. LPG nang ndi? Sudah nggak ada lagi godaan. Jalan juga nggak ada yang ngelirik. Sopo sing ngerti kewut-kewut gini. Tapi kalau yang pemuda ini banyak godaan. Maka itu ketika kalian taat di masa muda, kalian akan lebih dicintai oleh Allah. Apalagi taat muda sampai tua. Ya. Marra rajulun ala Hudzaifah Ibnul Yaman. Seorang berjalan melewati Sayyidina Hudzaifah, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan sahib sirri Rasulullah, orang yang mempunyai rahasia dari Rasulullah.
Jadi dia dapat sir. Dia itu tahu mana munafik, mana tidak. Jadi lihat orang ini tahu, iki munafik, iki mukmin. Itu dia lihat wajahnya tok tahu. Ini hebat ini Hudzaifah bin Yaman. Dalilnya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya orang mukmin karena mereka itu bisa mengetahui dengan cahaya Allah. Anggapan dengan istilah sufi, Hudzaifah bin Yaman itu kasaf. Lihat orang ini tok, aduh, ini orang munafik, tidak percaya sama Allah. Ini imannya lemah. Oh, ini orang yakin sama Allah, tahu. Ya. Makanya para aulia Allah itu kadang diberi seperti Hudzaifah, tahu orang. Di Tarim itu pernah hadirin, ada seorang alim, putih, ganteng, brewokan. Ganteng brewokan. Dia orang kelihatannya kayak orang bule. Bule kalau pakai brewok kan ganteng, brewokan, pakai serban. Ngaji Qur'annya indah sekali. Tajwidnya sempurna. Masuk ke kota Tarim. Karena Qur'annya yang indah. Orang Tarim itu orang husnudzon. Tarim itu husnudzon. Nggih hadirin. Saya masih ingat tahun 97, 98 atau 99. Ibu saya itu pernah ke Tarim. Ngunjungi saya waktu saya masih di sana. Kebetulan ibu saya itu membawa pembantunya yang dahulu berkhidmah untuk anaknya, kakak saya. Saya masih ingat desanya itu di Kudus di Besito. Kudus Besito. Ngaji gak cetok, maca Fatihah gak jelas. Tapi dia berkhidmah. Ini jadi pembantu di keluarga kami itu dulu, mulai dari kakak saya yang sekarang usianya sudah di atas 50 tahun ya. Mungkin bahkan 60 tahun. Karena berkhidmah mulai kecil kepada kakak saya, diberangkatkan bersama ibu saya, berangkat umroh plus Hadramut. Sampai di Hadramut, ya dia pembantu tapi sudah tua. Itu di Hadramut itu kalau diajak ibu saya hadir acara itu, karena orang tua, tangannya diciumi orang-orang. Ibu saya sampai bingung, male apa iki? Mbok siapa panggilannya? Mbok iki diambungi tangan mbek wong-wong. Ya, dikira seorang ahli ibadah. Gabi orang sana lihat orang tua ini sudah dihargai. Husnudzon orang Tarim itu. Padahal ilmu ya, masya Allah. Ibadah juga masya Allah. Kalau sudah lihat orang tua gitu, mereka cium tangan. Ini juga begitu. Lihat satu orang ganteng, wibawa, putih wajahnya, Qur'annya baik, dijadikan imam di masjid jami'. Selama beberapa hari, mungkin seminggu. Sampai ketika itu, karena ba'dus shalihin datang ke kota Tarim, berjumpa ketika dia keluar dari masjid, tanya siapa ini? Ini orang masya Allah, ulama, mungkin dari Suriah atau dari mana. Dia bahasa Arabnya bagus, Qur'annya sempurna. Maka semua orang-orang dijadikan imam selama 1 minggu ini. Maka beliau mengatakan, Ra'aitu, ini sir orangnya. Ra'aitu min wajhihi, aku lihat dari wajahnya malamih al-kufur. Nampak ini orang kafir. Dia nggak beriman sama Allah. Pinter, lihat. Akhirnya dikatakan seperti itu, diteliti. Nggak taunya di tempat tinggalnya ditemukan Injil. Nggak taunya dia adalah seorang pendeta mustasyrik. Kalau orang Arab bilang mustasyrik. Kalau orang sini bilang orientalis. Orang non muslim, orang kafir yang mempelajari Islam dan pandai.
kalah kita sudah sama mereka. Quran sak tafsirnya ngerti, apal bahkan. Itu orang-orang orientalis yang ingin mengerusak Islam dari dalam. Enggak tahu, diantaranya dia ini. Kemudian beliau mengatakan, "Syuf, ugdhu sholatakum, sholatmu selama seminggu kodok semuanya karena imam ente kafir." Ya. Cuman lihat sekali itu loh. Oh, ini kafir itu aja. Makanya ketika Rasul mengatakan bahwa Hudzaifah adalah orang yang mengerti sirnya orang munafik dan tidak, saking khawatirnya dan takutnya Sayyidina Umar bin Khattab pernah mendatangi Hudzaifah dan bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai sahib sirri Rasulullah, fil munafikin, wahai sahib sirri Rasulullah fil munafikin, lihatlah wajahku, ada enggak di hatiku percikan dari kemunafikan?" Kata Hudzaifah, "Ya Allah Umar, jangan begitu." "Enggak, tolong." Bayangin, Sayyidina Umar ini Amirul Mukminin. Idza salaka Umar fajjan salaka syaiton fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar jalan di kampung, setan gak berani lewat kampung itu, cari kampung yang lain. Kenapa? Fa inna syaiton farra min dhilli Umar. Karena yang namanya syaiton itu lari dari bayangannya Sayyidina Umar, bukan dari Sayyidina Umar, dari bayangannya lari. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau mengatakan bahwa yang membuat larinya syaiton dari bayangannya Sayyidina Umar adalah kuwatul yakin, kekuatan keyakinannya kepada Allah. Lah orang yang kuat keyakinannya seperti itu aja masih tanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, sang pemegang sirnya Nabi pada orang-orang munafik, lihatkah kau diriku ada sifat kemunafikan?" "Enggak, wahai." "Tolong jawab." Dipaksa sampai mengatakan, "Enggak, aku enggak lihat di sisimu kemunafikan." Alhamdulillah. Ya. Kemudian seorang berjalan melewati Hudzaifah, dan Hudzaifah ketika itu lagi duduk dengan para pemuda-pemuda. Faqala, orang tersebut bertanya kepada Hudzaifah, "Mali haula'il ahdath haulak?" Kenapa kau duduk bersama anak-anak muda? Ya, ngurangi makommu. Duduk itu bersama orang-orang besar. Duduk dengan orang-orang anak-anak muda-muda buat apa? Maka beliau mengatakan, faqala wa halil khair illa fi syabab. Bukankah kebaikan itu ada pada para pemuda? Ama sami'ta qaulallah, kau enggak mendengar apa firman-Nya Allah? Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar seorang pemuda yang disebut oleh mereka yang namanya Ibrahim. Ibrahim masih muda waktu itu. Ya, pemuda itu kan begitu. Masuk ke tempat ibadahnya orang-orang penyembah berhala, dihancurkan semua berhalanya. Ya, ini masih muda, ingin mengajak orang itu dekat dengan Allah. Maka berhala itu dihancurkan, disisakan satu tok yang paling gede, kapaknya ditaruh di lehernya. Ketika Raja Namrud itu marah, ada yang mengatakan mungkin si Ibrahim, dipanggil Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, jangan tanya saya. Mungkin yang besar itu lagi marah sama adik-adiknya. Tanyain aja dia. Siapa yang menghancurkan? Mau dihancurkan di depannya yang paling besar, dan kapaknya di lehernya lagi. Tanya aja. Kamu jangan main-main ya Ibrahim. Lu kenapa main-main? Mana mungkin dia akan menjawab pertanyaan lu? Kalau jawab pertanyaanmu nggak bisa kamu sembah, kau luwih bodoh timbang aku. Lu jawab pertanyaan nggak ngerti disembah haji malah.
pemuda dengan segala keberaniannya, dengan segala kekuatannya dipakai untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau berani sampean seperti itu nggak apa-apa, tapi terima risikonya. Kata Imam Haddad Nasaidiniya, beliau mengatakan, orang mau nahi mungkar itu, kalau kalian mampu mengatakan yang hak dan kemudian membawa fitnah atau membawa mudarat, boleh tidak kau katakan. Ya. Mau menahi mungkar maksudnya, mau mencegah kemungkaran, tapi kalau kemungkaran dicegah, kamu akan dibunuh, kamu akan disakiti, akan diskriminasi, maka dikatakan boleh nggak melakukannya. Boleh nggak melakukannya. Tapi kalau kamu tatahammal masyad, kamu berani dan kamu mau menanggung semua resikonya, nggak apa-apa, silakan. Asal jangan ngeluh. Oh, cekel polisi terus ngerengek. Iya, jangan, nggak apa-apa, sekalian. Kalau sudah berani, berani sekalian. Jangan nanti kalau sudah ditangkap masuk penjara, bingung, minta maaf dan lain, jangan. Ya. Ya, Nabi Ibrahim tadi berani sudah. Risikonya apa? Terus. Ya. Selama kemungkaran yang dinahi atau dicegah tidak menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Itu syarat itu. Anda kalau mau nahi mungkar, lihat, jangan nanti sampai nahi mungkarnya kalau sampai Anda lakukan malah justru ada kemungkaran yang lebih besar. Itu nggak boleh. Ulama mengatakan jangan dicegah kemungkaran. Orang kalau mau nahi mungkar itu, hadirin, harus pakai politik, basiroh. Saya kasih contoh ya. Ada seorang ulama di Mekah, di Masjidil Haram. Dia ini gregetan. Dengar ada satu orang yang mau menikahkan anaknya, mengundang penyanyi joget-joget. Mengundang penyanyi joget-joget. Penyanyinya pinter dan ini bahaya, bisa narik banyak orang, terus pasti lalai dari Allah. Di Mekah lagi. Maka yang namanya orang memegang teguh agama, orang yang punya ghirah, melihat seperti itu tuh nggak kuat. Ada apa? Ngundang penyanyi, lupa maksiat sama Allah, bisa jadi khomer, aduh kepikiran. Akhirnya nggak kuat. Ya. Di Masjidil Haram ketika dia ceramah kayak gini, dia ingin untuk mencegah kemungkaran itu. Berkata kepada hadirin, dengarkan ini. Sebentar lagi hari Kamis, Fulan bin Fulan ini mau menikahkan anaknya, dan malamnya mau membuat acara mengundang biduan dan biduanita. Mereka akan lalai dari Allah, maksiat kepada Allah. Jangan hadir. Jangan hadir. Tempat itu tempat turunnya murka Allah. Bahkan dilaknat mereka. Ini semua. Pengajiannya dia ini tiap hari. Tiap hari pengajian. Senin, Selasa, pas hari hanya Kamis, duduk garek papat gitu. Lho diliane hadir. Lho kok hadir? Lah sampean sing ngandani. Asalnya nggak tahu kalau di situ mau ada maksiat. Tapi ketika Anda bilang Fulan mau bikin acara gini, tambah justru mereka penasaran, kepingin terus ya. Makanya kadang-kadang nahi mungkar ini harus pakai basirah, pakai pemikiran. Jangan justru nanti kita justru meramaikan kemaksiatan itu. Ya. Maka harus pandai-pandainya ya. Untuk kita bagaimana caranya nahi mungkar. Ada orang ahli maksiat, ahli maksiat, yang mungkin jogetnya nggak karu-karuan atau yang lainnya. Ketika dia bersalah, ingatkan dia. Nggak perlu dibesar-besarkan, justru dibesar-besarkan orang tersebut tambah terkenal hadirin, tambah tarifnya munda.
Maka yang ahli maksiat itu terima kasih mbek kiai-kiai. Ngapunten kiai, matur nuwun. Lha menawa sampean tambah caci maki kula, tarif kula tambah mundak deh. Sampean caci maki saya dulu kalau saya itu show yang hadir cuma 200. Gara-gara sampean caci maki 2000 saiki. Jadi nahi mungkar itu ada caranya. Ya. Hasan al-Banna punya murid, nggak murid sih, nggak pernah ketemu katanya, namanya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini liberal, pemikirannya itu seenaknya, nalarnya, seenaknya filsafatnya dia. Jadi Quran ditafsirno saenake, kayak wong saiki lah ngono. Nafsirno Quran saenake. Daripada uang buat korban Idul Adha. Ya, pembantaian terbesar umat Islam adalah pembantaian di 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Umat Islam membantai orang sebesar banyak-banyak, membantai binatang sebanyak-banyaknya, mulai dari domba ini semua dikritik umat Islam. Yang ngiritik orang Islam juga, karena itu pembantaian besar-besaran. Lah yo, Kentucky, McDonald, bendino bantai ebuan lho gak tau direken. Umat Islam korban melakukan perintahnya Allah dan Rasulnya dipermasalahkan. Ya. Dulu juga gitu. Daripada umat Islam haji, uang hajinya 30-40 juta itu daripada dipakai untuk ke Mekah, mending uang itu dikumpulkan. Bisa menyelamatkan orang miskin. Itulah nalarnya dia. Akhirnya kok suatu saat orang tersebut berangkat haji atau umroh, lihat Ka'bah, tersentuh hatinya, berubah pikirannya. Kalau orang punya uang dan semuanya dipakai untuk lihat tempat ini, demi Allah dia tidak mubadzir. Itu sing durung ketok mah ngomongi ngono. Ya. Jadi orang kalau nggak tahu tuh ngomong ya al-insan aduwwu ma jahil, kata Sayyidina Ali, orang itu musuh pada sesuatu yang nggak tahu. Makanya jangan sok tahu tentang kitab dan sunnah. Lihatlah pemahaman para salaf, jangan ngawur. Ya. Niki kembali kepada Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu nafsirno Quran saenake. Liberal dan akhirnya membuat kemelut di Azhar. Ya, di Azhar bikin rame. Ini apa ini pemahamannya kok ngawur? Ya, kayak di Indonesia dulu kan juga ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kan redaksinya Muhammad. Jadi Al-Quran bisa digantilah sesuai dengan zaman. Ada yang ngomong kayak gitu. Hadis itu walaupun sahih dilihat akal. Kalau masuk akal diterima, kalau nggak masuk akal ditolak. Ada yang ngomong gitu. Ya, ini seperti ini nih terjadi di Azhar dulu pernah. Ada pemuda yang baru belajar agama terus seperti itu. Hasan al-Banna melihat hal tersebut berkata kepada mahasiswanya, wahai mahasiswa, ada nggak yang bisa membantah pendapatnya ini Sayyid Qutb ngawur ini? Coba kalian bantah, saya mau lihat mana yang paling bagus bantahannya. Oh iya, dikasih waktu 1 minggu. 1 minggu dikumpulkan semua bantahan. Ada yang ini saya bantah, bantahan saya ini bantah saya, dilihat. Akhirnya ditunjuk paling bagus ini bantahan. Ini harus masuk koran ini. Harus masuk koran bantahan kepada Sayyid Qutb. Besok saya bawa ke koran wartawan. Tapi besok malam datang mikir, kayak apa dibantah? Ini orang tambah dibantah tambah dadi. Ini orang tambah, karena omongan dia itu pertama tidak mempengaruhi. Hanya cari sensasi. Kata orang Arab itu apa? Khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Ente jangan sama orang supaya terkenal. Nggih. Sampeyan kepengin terkenal lah. Mulai itu kok gini ngaku nabi. Nggih. Oleh wahyu. Kapan? Iku pas ngaji Beb Jamal mulai jelek ngono lho. Oleh wahyu aku. Saiki ngaku nabi. Terkenal kon mlebu koran mari ngono.
Khalif tu'raf. Orang A semua, kamu B. Terkenal kamu nanti. Nah, tapi dia ini dipandang, dilihat, dia nggak membahayakan umat. Istilahnya pemahamannya itu nggak masuk ke kalangan orang awam. Ya, kalau masuk kalangan orang awam ya harus dibenerin. Hanya masuk akademisi dan tidak pengaruh, hanya cari sensasi saja. Kata beliau, ditutup, batal, besok nggak saya bawa ke koran. Ditunggu mahasiswa, wahai syekh, mana jawabannya fulan? Kok nggak ada di? Saya pikir-pikir nggak perlu. Loh kenapa? Ini anak muda cari sensasi. Kalau kita nahi mungkar, dia malah hebat, dia malah terkenal. Dia akan jadi seakan-akan dia ini menjadi orang yang berpengaruh, sampai para mahasiswa Azhar aja membantah. Nah ini tambah gede. Koyok iku lho, genduk tuh kok Banyuwangi iku lho. Sama plagiat iku lho. Yang bikin tulisan di Facebook. Ingat. Eling aku. Ada seorang perempuan masih kecil, masih SMA atau penulis kata-kata yang bisa membawa kekufuran itu. Kita umat Islam kebingungan, kaget, jarno ae. Malah terkenal, diceluk presiden akhirnya. Coba kalau dia nggak kita, istilahnya kita nggak gubris dia, lurah gak gelem nyeluk. Nih, RT aja nggak mau manggil. Yang mau manggil cuma satu, malaikat Israil. Nggak ada yang, cuman kitanya yang kadang-kadang terlalu berlebihan. Untuk nahi mungkar itu nggak seperti itu. Biarin aja. Siapa kamu ini? Kamu juga bukan kiai, kamu juga bukan bunyai, juga kamu itu bukan orang yang punya pengaruh, anak kecil. Tapi kita sibuk semuanya membantai ini semua, tambah besar dia, hadirin. Tambah besar. Akhirnya orang yang nggak mestinya membaca jadi membaca. Apa sih wongi kok dimusuhi? Tulisan yang kontroversial, mana tulisannya? Tak woconi. Yang mestinya tadi cuma dibaca 100, sekarang 100.000. Makanya nahi mungkar itu kita harus pandai. Jangan kita disumpet meledak. Jangan. Dilihat dulu, strateginya harus pinter. Jarnoy, percuma ini orang, gak pengaruh, omongannya juga gak manfaat. Coba dulu itu langsung ada yang nge-like dulu cuma berapa ratus, sekarang jadi jutaan. Maka itu ya pandai-pandai lah kita itu bernahi mungkar. Kemudian Sayyidina Hudzaifah berkata, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Allah memuji, merekalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Allah berfirman kepada pemuda, atina ghada'ana, ya, berikan kepada kami makan kami. Wa annallaha lam yab'ats nabiyyan illa wa huwa syab, dan tidaklah Allah mengutus nabinya kecuali di masa dia muda. Pemuda. Dalam syab itu pemuda ya. Kalau sudah masuk 45 nanti namanya kuhula. Kuhula itu apa? Masa antara pemuda sampai tua. Belum tua, sebelum tua. Tapi kalau sudah 50 ke atas, 55 ke atas, ini sudah masa tua. Ya. Tapi kalau masih 40, makanya Nabi kan kebanyakan diutus 40 masa muda. Ya. Tapi kalau kesempurnaan jasad manusia 33. 33 itu sempurna jasadnya manusia. Sampai lihat orang kalau sudah umur 33 itu mateng-matengnya. Ya. Mateng-matengnya. Fisiknya itu mateng-matengnya, fisik. Kalau akal 40. Ya. Kemudian wa fi Zabur, dalam kitab Zabur, Nabi Daud ya. Nabi Daud
Disebutkan ma balagha ahadun sab'ina sanah illa istaka min ghairi illah. Tidaklah orang akan menyampai usia 70 tahun kecuali mengeluh walaupun tidak ada penyakitnya. Ya hadirin. Orang kalau sudah umurnya 70 tahun walaupun tidak ada kolesterol, walaupun nggak ada asam urat, nggak ada encok, nggak ada semuanya, tapi ya tetep aja ngeluh loro kabeh awak bre. Dites ya nggak ada, yes memang istaka min ghairi illah, nggak ada penyakit sudah. Nih, kayak motor tahun 70-an. Ini masih dijogo, masih ini tetep aja, remnya blong. Ya. Sudah manusia seperti kullama nu'ammirhu nunakisu fil khalq afala ta'qilun. Kata Allah, kalian itu ya hadirin, kalian pertama kali lahir gak bisa ngomong, gak bisa jalan, merangkak, habis itu merangkak, umur gak bisa ngomong, gak bisa apa-apa, mulai bisa merangkak, mulai bisa ngomong sedikit-sedikit, abah, sampai usia tadi itu mulai 5 tahun, 6 tahun sudah mulai bisa ngomong, 9 tahun lengkap, sudah umur 12 tahun sudah mulai bisa sempurna, sampai 40, 50, 60, 70 tahun wis mulai seperti anak usia 6 tahun, 7 tahun lagi gak nyambung dijak ngomong wis mulai berkurang, 80 tahun wis pelongo-pelongo ya. Kemudian jalan sudah mulai merangkak, 90 tahun sudah lagi seperti bayi, ngomong gak jelas, ngomong sudah kayak anak kecil tadi itu, umur 90, umur 100 di kasur duduk sudah kayak bayi yang pertama lihat bisa menangis toh. Itu dikatakan oleh Allah, setiap kalian aku tambah umur, aku kembalikan seperti pertama kali kuciptakan. Apakah kalian tidak berakal? Nah, kalian ini sekarang masih di masa muda, masih sempurna. Ingat, kalau kalian tidak menggunakan waktu ini untuk taat kepada Allah, kalian akan kembali loh seperti masa kecil. Ya. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Wa kana Muhammad bin Hasan yaqul, jangan kau tuntut dirimu untuk berbuat beramal tahun ini seperti amalan tahun yang kemarin. Karena manusia setiap tahun berkurang kekuatannya. Ini nasihat buat orang yang usianya sudah 50, 51, 52. Wes, jangan kau berharap tahajudmu seperti kemarin 8 witir, sekarang sudah tidak kuat kamu 6, sekarang nanti tambah umur lagi ya cuman bisa 4 atau sebagian duduk, tidak seperti tahun kemarin. Jangan kau tuntut dirimu seperti tahun kemarin, karena setiap tahun manusia itu menuju kekurangan, usia bertambah semakin berkurang. Ada seorang syekh ditanya, kaifa haluk, bagaimana keadaanmu wahai syekh? Orang tua, syekh itu orang tua, orang sepuh ditanya. Dia jawab, soro yasbikuni man huwa ma'i, keadaanku sekarang aku didahului oleh teman-temanku yang dahulu bersamaku. Yen konco-koncoku itu dolen saiki siji-siji wis ilang. Wa yudrikni man huwa khalfi, sekarang aku disusul oleh orang-orang yang dulu masih kecil-kecil. Dulu saya di masjid yang jadi imam, saya jadi ini, sekarang anak muda-muda yang maju. Saya sudah nggak bisa ke masjid seperti dulu. Wasirtu unsi kulla syai'in sami'tuhu minal khair, dan ketenanganku dalam segala hal adalah ketika aku mendengarkan kebaikan. Wasirtu idza kumtu danat minil ard, dan aku menjadi setiap kali aku bangkit, aku merasa tanah ini lebih dekat dariku, kayak seakan-akan kuburan ini sudah menantiku.
Dan aku sekarang nggak seperti dulu melihat satu orang jadi dua orang, rabun matanya, sudah nggak kelihatan. Dan sekarang aku menjadi orang yang melihat segala sesuatu hitam, yang dulu aku berharap dia putih, dan aku melihat putih yang dulu aku berharap dia hitam. Wastadda minni ma kuntu uhib annahu yalin. Dulu ya, sesuatu yang keras, sesuatu yang aku inginkan dia lembut jadi keras. Ya. Dulu aku seneng mangan kacang ya. Tapi begitu tua, aku gak seneng mbek kacang. Lek iso dijus sik kacang. Ya. Padahal dulu kesukaanku. Ya. Aku dulu gak suka bubur. Aku suka yang keras-keras. Sekarang aku seneng bubur, aku gak suka yang keras. Ya sudah, itulah manusia. Fata'ammal ya akhi ma dzakartuhu lak. Ayo renungkanlah wahai saudaraku apa yang kusampaikan kepadamu. Wastaghnim syababak, gunakan yang sebetul-betulnya waktu masa mudamu. Waraqi' masyibak bi kathratil istighfar, dan tambahlah masa tuamu itu dengan memperbanyak istighfar. Mungkin istighfar tersebut akan menambal apa yang telah robek dari agamamu. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini peringatan buat kita yang muda, jangan kita main-main. Yang tua jangan buang waktu, karena sebentar lagi kita ini sudah dipanggil oleh Allah. Makanya katanya ulama, anak muda metuwek itu bagus. Kalau dilokno wong metuwek ngene iki, alhamdulillah ya Rabb. Metuwek. Orang tua itu kan orang yang bijaksana. Ya, Anda kalau nasihati orang, waduh metuwek kan. Karena dianggap kita ini waktu mau mulai bijaksana dianggap kayak orang tua. Anak muda yang metuwek itu bagus. Ada anak muda sering ngaji, pasti diingatkan, kok ini tak delok-delok beno kata takwawan sarungan nang masjid kayak wong tuwek ae. Itu bagus, metuwek itu bagus. Yang jelek itu mengenom. Mengenom itu jelek. Umur wis swidak celana jin, rambutnya gondrong, gawe singlet, layangan mana? Kok gak mumbul kan mbek layanganmu pisan. Iku mengenom. Umurmu piro? Sik mbok gondrongno rambutmu gawe jin, ya Allah, wis gak umure. Yang muda metuwek bagus, sing tuwek mengenom itu sing gak pas. Ya. Maka itu kalian gunakan betul masa muda kalian ini. Kalian akan sangat-sangat bahagia nanti ketika tua. Saya punya pengalaman. Saya punya teman ini, dari kecil itu dididik oleh orang tuanya nggak maksiat. Istilahnya masa mudanya itu dididik, diperhatikan kumpulannya siapa, kemudian temannya siapa, diperhatikan sama orang tua. Kalau nongkrong kemalaman dijemput sama orang tuanya. Saking khawatirnya kalau orang tuanya itu ini kena narkoba, pergaulan bebas. Sampai akhirnya dia ngaji, diperhatikan terus sampai ketika dia berangkat ke Hadramut. Belajar di Hadramut itu kalau bangun malam itu ada doa, baca Asmaul Husna, kemudian nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, merintih, namanya ilhah. Kalau sudah begitu kita ini mendoakan orang tua, mendoakan saudara, mendoakan umat Islam, umatnya Rasulullah, sambil air mata bercucuran, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kalau di Hadramut jam 3:30, pokoknya jam adzan jam 4 gitu, jam 45 menit sebelumnya itu merintih.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Muhaimin. Terus baca. Nah, suatu kali anak muda ini yang dulunya dikekang oleh bapaknya, dikekang ibunya untuk nggak bisa maksiat, kemana-mana diperhatikan, ada sedikit kekecewaan. Kekecewaannya, aku waktu muda kok nggak bisa seperti teman-teman saya. Teman saya bisa ke diskotik, teman saya iso gendaan, macem-macem maneh, bisa semuanya. Aku ngutik wong wedok nggak tahu, menyentuh perempuan nggak pernah, masuk diskotik kayak apa karo. Sekarang saya kayak orang kuper. Coba obiyen aku mokong sedilu terus tobat di Hadramut, gak lumayan lah. Setidaknya kan mesti tahu mokong loh. Ya, saya iki tobat. Lagi karo blas gak. Dia menyesal. Wah, bapakku koyo ngono rek. Coba aku ben gak dingenikno mbek bapakku lah enak aku. So ngrasakno kabeh. Mari ngono tobat. Aku kepindho. Topi miring rasane ya opo sih. Pas gak bisa sama sekali, gak pernah. Kemudian yang ini, anak ini tadi yang dijaga oleh keluarganya, ya istilahnya masa mudanya taat. Ketika bangun malam, suatu saat bersanding dengan seseorang yang ketika merintih ini, rintihannya itu sampai dia heran. Kayak seorang yang betul-betul menyesal, sampai kayak orang anak kecil yang nangis minta sesuatu. Dia perhatikan temannya ini kok betul-betul sampai seperti itu, kenapa? Akhirnya dia cari waktu yang tepat untuk bertanya dengan temannya itu. Terus cari waktu tepat. John, kon tak delok nek pas qiyamul lail itu wangismu kok nemen iku apa? Ya. Wangus kecil. Wah, aku nyesel. Karena sebelum saya ke sini, dulu saya itu maksiat apa yang gak saya lakukan? Perempuan, narkoba, miras, wis gak karu-karuan. Ya Allah, saya menyesal saya buang umur saya sia-sia, dan saya menyesal saya pakai masa saya, kehidupan saya untuk maksiat kepada Allah. Nyesel aku itu. Ketika temannya berkata seperti itu, baru dia datang rasa syukurnya, terima kasih sama bapak ibunya. Ya Allah, alhamdulillah. Tadinya kan istilahnya dia nggak terima dengan bapak ibunya yang terlalu mengekang. Sekarang dia terima kasih. Ya Allah, Pak, Bu, matur nuwun. Kalau jenengan tidak mengekang saya, nasib saya seperti orang ini. Menyesali perbuatan yang telah lalu daripada kemaksiatan. Maka akhirnya di tengah bangun malam dia mendoakan dan terima kasih kepada Allah yang telah memberi orang tua seperti orang tua yang saat ini dia alami. Ya, jadi seperti itu. Kalau sudah nanti pernah maksiat, nyesel, ya, nyesel. Jadi jangan pernah berkata ngene, saya aku tak kubam sedilu wis, mari ngono tak tobat. Ya, saya aku tak nakal sedilu mari ngono tak. Jangan nyesel. Demi Allah, satu kemaksiatan aja. Satu kemaksiatan kadang menghantuimu ketika sakaratul maut. Itu satu kemaksiatan. Gimana dengan maksiat. Dan tidak ada orang yang meremehkan maksiat kecuali orang yang hina di mata Allah. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan. Ya. Tapi kalau kita menghadapi orang yang taubat, ya kita harus melupakan kemaksiatannya. Lihat sekarangnya. Karena Rasul mengatakan at-taib minadz-dzam kama la dzambalah.
Orang itu tobat dari kemaksiatan seperti orang yang enggak punya kemaksiatan, enggak punya dosa. Makanya ini para pemuda ini, kalian adalah para penerus perjuangan Rasulullah di yang akan datang. Gunakan waktu kalian ini dengan baik. Ya, hafalkan, belajar, jangan buang-buang waktu agar insya Allah kita betul-betul menjadi generasi yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.